Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma'ba'ad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ketika kemarin jaksa penuntut umum menuntut Sugik Nur Harja dan Bang Tri 10 tahun penjara, maka ini menimbulkan ketegangan, menimbulkan keriuhan, membuat orang bertanya-tanya, apalagi Sugik Nur Harja, dia membuat puisi. Bahkan 10 jam pun saya tidak pantas di penjara. Saya bukan koruptor, saya bukan maling, saya tidak merugikan uang negara triliunan. Bahkan saking kagetnya, saking gak percayanya, Sugik Nur Harja berdoa kepada Allah agar cepat-cepat tidak lagi menghirup udara dunia, pengen cepat menghadap Allah, melihat, menginginkan keadilannya. Tapi proses itu kan harus mati dulu kau Sugik, gimana sih? Nah, sekarang jaksa memberikan penjelasan kenapa sampai 10 tahun. Ini bukan sembarangan ternyata ya. Kita baca beritanya biar semuanya clear. Siapa kedua orang ini? Sugik Nur Harja dan Bang Tri. Ya. Siapa dia? Kenapa sampai dituntut 10 tahun? Padahal kasusnya hanya pelanggaran Undang-Undang ITE atau ujaran kebencian atau penistaan agama gitu loh. Bisa 10 tahun. Kita baca nih dari Detik Jateng. Ini alasan jaksa tuntut Bang Tri dan Gus Nur dihukum 10 tahun bui. Terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama, Bang Tri dan Sugik Nur Harja alias Gus Nur masing-masing dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum JPU. Begini pertimbangan jaksa. Ini pertimbangannya ini ya. JPU kasus tersebut, Aprianto Kurniawan mengatakan pihaknya menerapkan pasal yang sama terhadap kedua terdakwa, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena kedua terdakwa melakukan secara bersama-sama. Jadi diberlakukan hukum atau pasal yang sama kepada kedua orang ini karena melakukannya bersama-sama. Kemudian pembuktian pada pasal 14 ayat 1. Kami menuntut maksimal 10 tahun. Karena menurut kami kedua terdakwa residivis berulang kali. Nah, catatnya. Karena menurut kami kedua terdakwa residivis berulang kali. Jadi bukan hanya satu kali dia membuat kegaduhan, keonaran, hoax segala macam, melanggar Undang-Undang ITE. Ini bukan satu kali. Berulang kali, residivis berulang kali. Gak ada efek jerahnya gitu loh ya. Lalu berbelit-belit mereka tidak menyesali perbuatannya. Alasan meringankan tidak ada. Jadi orangnya berbelit-belit ya, tidak mengakui perbuatannya, bahwa perbuatannya salah, seolah-olah masih benar di hadapan Allah. Susah memang. Aduh, Allahu Akbar kayak itu. Karena dari dulu konten podcastnya kedua orang ini tetap kebencian kepada Presiden Jokowi. Kalau dia mengatakan menyerang semua dan segala macam, tidak sih? Coba cermati. Di kontennya pasti nyerang rejim Jokowi, kata Aprianto Satumi Pengadilan. Aprianto mengatakan kasus ini merupakan kasus keempat Gus Nur. Ini bukan kasus pertama, kasus keempat. Gak mau tobat si Sugik ya. Sebelumnya dia pernah dihukum di Palu, Jakarta Selatan dan Surabaya karena kasus ujaran kebencian dan kebohongan. Sama lagi ujaran kebencian dan kebohongan segala macam kayak gitu. Lanjutnya Bang Tri pernah dihukum 3 tahun di Blora karena bukunya berjudul Jokowi Undercover 1. Ya, kedua orang ini residivis keduanya. Susah ketika dia melakukan kesalahan tidak mengakui sebagai sebuah kesalahan. Akhirnya terus diulang padahal kesalahan. Akhirnya harus ada efek jera.
Kalau hanya dihukum 1, 2, 3 tahun, terus dihukum lagi, mending sekaligus sekarang 10 tahun. Karena sudah tidak mau seolah-olah tobat orang. Bagaimana tobat? Dia masih menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Kan gila. Susah. Pada agenda sidang pemeriksaan saksi dari JPU dan ahli dari terdakwa, sidang Bambang Tri dan Sugiknur menjadi satu. Namun saat pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan, sidang keduanya dipisah. Waktu pemeriksaan terdakwa dan tuntutan harus dipisahkan karena ini independen, artinya berbeda konteksnya. Bahwa yang satu harus menerangkan keterlihatan yang lainnya. Lalu nomor perkara Bambang Tri lebih dahulu di PN, kayak intinya itu ya. Sebelumnya aksi tutup kuping gak normal kayak melecehkan persidangan. Tapi karena kita melihat majelis hakim membiarkan, tidak melakukan peneguran, kita juga manut majelis hakim. Kalau kita menegur kurang tepat karena ada majelis hakim ketua dan majelis hakim meminta untuk diteruskan. Jadi ya monggo aja ucapnya. Jadi itu saudara ya, alasan kenapa Sugiknur Raharja dan Bambang Tri kemudian dituntut 10 tahun. Itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Karena dia residivis berulang kali. Kesalahan yang dia perbuat terus berkutat di wilayah itu. Ya. Artinya apa? Harus ada ketegasan agar supaya bisa meluruskan orang kedua ini. Jadi selesai ya, intinya itu bahwa itu adalah pertimbangan matang jaksa. Kenapa sampai memutuskan menuntut 10 tahun? Bukan tanpa alasan. Kita tahulah siapa si Sugik, siapa si Bambang Tri. Keduanya residivis, keduanya pernah mendekam di dalam penjara karena konten-kontennya. Apalagi Gus Nur, Sugiknur Raharja udah berulang kali. Entah kemudian apa gitu loh, mungkin dia bangga masuk penjara. Aneh saya. Adakah orang yang bangga masuk penjara kemudian menganggap bahwa dirinya adalah pahlawan? Ini aneh sekali. Apalagi konten yang dia buatnya itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya pahlawan. Apanya yang pahlawan? Dulu pernah dipenjara gara-gara menghina NU Sugiknur Raharja. Lalu keluar di penjara bak seorang dewa masih Gus. Dia tidak merasa salah. Sekarang dia menyebarkan konten bersama Bambang Tri, masuk lagi, nggak merasa salah dia. Dan terus akan seperti ini. Kalau misal hukumannya cuma 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun, apalagi hanya ditegur, kebakalan mempan kepada Sugik itu. Makanya mungkin di sini majelis hakim tegas. Ini orang bukan sembarangan. Susah kemudian diingatkan berulang-ulang, sudah masuk penjara berulang kali, masih aja seperti ini, maka udah aja tuntut 10 tahun. Biar merasakan indahnya di dalam sel tahanan dan tidak keluar masuk nantinya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang menjadi keputusan ketentuan majelis hakim ya itu sangat tepat sekali. Minimal 10 tahun. Kalaupun tidak 20 tahun gitu loh. Seperti Abu Bakar Ba'asyir biar gagah banget sekalian gitu loh, sekalian gagahnya nggak nanggung. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.